hari ini adalah hari yang spesial loh adik-adik. Bukan hanya sekedar hari Minggu. Hari ini kita juga merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Berbicara tentang Pentakosta, hari ini Kampayani nggak sendirian loh hari ini. Ada tamu spesial, seorang adik sekolah minggu. Siapakah dia? Kampayani panggil ya sekarang ya. Deka, Deka. Senangnya ada Deka nemenin Kampayani loh hari ini. Deka juga senang, Kak. Kalau gitu kita ajak yang lain untuk segera ikut sekolah minggu ya, Kak? Ayo, Kak. Oke. Kereta apiku menuju pos sekolah minggu. Ayo Deka, pos sekolah minggu mana nih yang Deka mau samperin duluan? Aku mau samperin pos Sindangkarsa, pos Cililitan, dan pos Wisma Jaya, Kak. Oke, kita salam ya. Halo semua yang ada di Sindangkarsa, Cililitan, dan Wisma Jaya. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Kawan-kawan dari pos mana lagi, Kak? Tentunya pos Kapuk dan Tegal Alur dong, Kak. Ayo, salam lagi. Halo semua yang ada di Kapuk dan Tegal Alur. Ayo teman-teman, jangan ketinggalan. Ayo, pos mana lagi, Kak? Jangan sampai ketinggalan. Pos Cendrawasih dan Kuitang, Kak. Oke, salam. Halo semua yang ada di pos Cendrawasih dan Kuitang. Berkas teman-teman, kita dinanti Tuhan. Kak, udah semua belum? Semua pos kita samperin nih. Udah dong, Kak. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama bersama dengan adik-adik yang di rumah ya. Oke. Kereta apiku menuju pos sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ayo teman-teman, jangan ketinggalan. Lekas teman-teman, kita dinanti Tuhan. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid sekolah minggu, maka kita mengaku juga bahwa itu kita adalah anak Tuhan. Dan itu harus nampak dalam sikap hidup kita ya adik-adik, bahwa kita senang menjadi anak Tuhan. Benar ya Kak? Benar ya, harus seperti itu ya? Salah satu caranya adalah dengan mengikuti ibadah sekolah minggu nih, seperti sekarang kami dengan Deka dan juga bersama Kak Purwanti, dan pastinya setia membaca Alkitab. Ayo Deka, kita ajak teman-teman, kita semua bangkit berdiri, kita mulai ibadah sekolah minggu kita, dan kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya adik-adik, mari semuanya kita boleh duduk lagi. Lalu kemudian kita siapkan hati kita, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ayo Deka, kita dengan sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini kami bisa hadir dan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah juga Tuhan dengan semangat hari Pentakosta, kami semakin menyala-nyala, kami semakin bersemangat bahwa kami mau bilang kami adalah anak-anak Tuhan. Dan biarlah ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya
kami dasari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Deka, kita mau nyanyi lagu apa ini? Kita menyanyikan lagu baca kitab suci ya Kak. Oke. Untuk menyiapkan hati kita sebelum Kak Hermin membawa firman Tuhan hari ini. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 dengan tema kuasanya memampukanku bersaksi. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu dulu ya. Lagunya Hello Hello Hola Hola. Hello Hello Hola Hola, Mosi Mosi apa kabar? Hello Hello Hola Hola, Mosi apa kabar? Hello Hola, Mosi apa kabar? Hello Hola, Mosi apa kabar? Nah, adik-adik, dari lagu yang kita nyanyikan ternyata ada beberapa bahasa di dalamnya. Hello ada kata bahasa Inggris, hola adalah bahasa Latin, dan mosi-mosi dari bahasa Jepang. Apa kabar? Tentu saja dari bahasa Indonesia. Kakak mau tanya nih, ada berapa bahasa yang pernah adik-adik pelajari? Kakak yakin pasti kalian pernah belajar lebih dari satu bahasa. Kalau di sekolah biasanya ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Inggris, ada juga pelajaran bahasa Mandarin. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang orang-orang yang pernah berbahasa asing, tapi sebelumnya tidak pernah mempelajarinya. Siapa yang tahu hari ini kita merayakan hari apa? Ya benar, Hari Raya Pentakosta. Hari Pentakosta adalah perayaan hari turunnya Roh Kudus tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada para muridnya bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan menyertai para murid setiap hari. Apakah Roh Kudus yang akan dijanjikan Tuhan itu akan digenapi? Mari kita saksikan video berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Pada video tadi kita dapat melihat apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa bersama. Pada akhirnya janji Tuhan digenapi dengan turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api yang ada di atas kepala para murid-murid. Biasanya yang mereka berbicara, tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa lain yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Wah, kok bisa ya? Para murid diberi karunia dari Tuhan untuk bisa berbahasa asing, supaya mereka bisa menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan menolong para murid untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Nah, adik-adik, seperti para murid, kita juga harus demikian. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada dunia ini dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memampukan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Saat ini kita semua telah menerima Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong hidup kita. Oleh karena itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan dan tetap semangat untuk menjadi saksi Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan kita untuk berbuat baik, tekun belajar, sehingga ilmu yang kita miliki dapat membantu orang lain. Kita memiliki semangat untuk mengembangkan talenta sehingga dapat bersaksi melalui kemampuan yang kita miliki. Selamat merayakan Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus menyertai kami semua melalui Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan kepada kami.
kami boleh bersaksi seperti para murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Saat ini mari adik-adik kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian di hari Pentakosta. Adik-adik, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi ayat hafalan buat kita semua. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita hafal ya, kita tutup Alkitabnya, kita hafalkan bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tiba waktunya kita akan membuat aktivitas ya adik-adik. Aktivitasnya adalah topi dengan api Roh Kudus seperti ini, yang mengingatkan kita tentang cerita hari ini, bagaimana kita memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Oke deh Kak, bahan dan alat apa aja nih? 1 lembar kertas karton warna bebas, 3 kertas origami warna kuning, orange, dan merah, pensil, gunting, lem kertas atau double tip. Oke, sekarang cara membuatnya adik-adik. Karton yang tadi adik-adik gunting memanjang untuk lingkaran kepala dengan lebarnya 5 cm. Boleh langsung dibikin 2 sekalian biar sesuai dengan ukuran kepalanya adik-adik. Kemudian jangan lupa untuk membuat pola api. Pola api dari 3 kertas origami tadi, 3 pola api. Kemudian saatnya kita menempel. Hasil akhirnya akan seperti ini adik-adik. Keren kan? Oke, kalau bahan-bahan yang tadi kalian disebutkan tidak tersedia, maka adik-adik bisa gunakan bahan-bahan apa aja yang ada di rumah sesuai kreativitas kalian masing-masing. Gampangkan adik-adik, selamat membuat aktivitas. Semangat! Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan yang akan kita berikan merupakan ucapan syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Teman-teman, mari kita berikan yang terbaik pada Tuhan ya. Persembahan pastinya adik-adik masukin ke dalam amplop, kemudian adik-adik titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke kantor gereja. Mari teman-teman, kita berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Ku
setelah persembahannya sudah kita kumpulkan, tiba waktunya kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Dan hari ini spesial, dua persembahan akan dibawakan oleh Deka. Ayo Deka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah membuka persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang tiba waktunya, kita mau ngapain Kak? Pengumuman. Oke, hari ini ada dua pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, jangan lupa bilang ke mama dan papa untuk apa Kak? Di foto. Iya, kemudian kirim ke grup WhatsApp orang tua di pos sekolah minggu masing-masing. Yang kedua Kak, Teman-teman, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online hari Minggu 30 Mei 2021. adik-adik, seperti firman yang tadi disampaikan oleh Kak Hermi, bahwa peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, membuat para murid dapat memberitakan Injil dengan berbagai macam bahasa. Maka Roh Kudus yang sama jugalah yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada kakak-kakaknya, untuk tetap bersukacita dan bergembira memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, mendidih di hati, dan disambung dengan api Pentakosta koponya. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Mari adik-adik di rumah, Deka, Kak Purwanti, Kak Hermin, mari bersama-sama kita menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah dari cerita yang disampaikan, biarlah dari puji-pujian yang kami naikkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sekolah minggu online hari ini berjalan dengan lancar ya adik-adik. Tetap semangat ya teman-teman, walaupun di rumah saja. Tetap menjaga kesehatan dan melakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan di luar rumah. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.